warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Khairatul Nisa, dan teman saya Siti Nuraini dan Nurul Hidayah. Di sini saya dan teman-teman saya mendapatkan judul untuk presentasi psikologi perkembangan, yaitu dengan judul tahap dan aspek perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama kali, yaitu mengenai pengertian perkembangan serta pertumbuhan. Perkembangan sendiri adalah dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti berkembang sendiri, bertambah atau memekar. Di dalam ilmu psikologi, perkembangan sendiri adalah perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Yang dimaksud perubahan fisik di sini pada perkembangan manusia ialah pada optimalisasi fungsi-fungsi organ jasmani manusia, bukan pada pertumbuhan manusia itu sendiri atau jasmaniyah sendiri. Sehingga dari sini terlihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan sangat berhubungan dan saling berkesinambungan. Karakteristik dari perkembangan ialah meliputi perubahan fungsi-fungsi organ fisik, fungsi psikologi atau kepribadian, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran, dan perkembangan sosio-emosi. Kemudian perkembangan memiliki dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang berasal dari tubuh manusia itu sendiri, seperti usia, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu pengalaman, proses belajar seseorang dalam kehidupan, serta lingkungan di sekitarnya. Kemudian perkembangan sendiri bersifat abstrak atau tidak terlihat, tetapi dapat diketahui dari perubahan tingkah laku atau perilaku seorang manusia. Kemudian perkembangan juga bersifat plastis atau kapasitas untuk berubah. Perubahan dapat ke arah yang lebih baik maupun ke arah yang lebih buruk, tergantung faktor yang mendasari dari penyikapan seseorang terhadap masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tumbuh memiliki arti hidup dan bertambah besar atau menjadi ke yang lebih sempurna. Sehingga secara istilah pertumbuhan memiliki arti yaitu perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Perubahan kuantitatif tersebut dapat diamati dengan diukur atau dinyatakan dalam satuan, serta dapat diamati secara jelas. Misalnya berupa pertambahan, pembesaran, perubahan ukuran dan bentuk, hal yang tidak ada menjadi ada, kecil menjadi besar, sedikit menjadi banyak, pendek menjadi tinggi, serta kurus menjadi gemuk. Karakteristik pertumbuhan adalah adanya perubahan secara kuantitas yang meliputi jumlah, ukuran, bentuk, luas, tinggi, serta berat pada fisik seorang anak. Perubahan pertumbuhan pada setiap anak dapat diamati dan dianalisis menggunakan alat ukur seperti timbangan untuk berat badan dan alat ukur tinggi untuk mengetahui perubahan tinggi badan seseorang, serta dapat dinyatakan dalam bentuk huruf atau satuan.
setiap anak mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda-beda tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mendasarinya. Demikian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, saya dari kelas PAIB. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai tahap-tahap perkembangan. Tahap-tahap perkembangan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah tahap perkembangan pada masa bayi, yang kedua tahap perkembangan pada masa kanak-kanak, yang ketiga adalah tahap 11 tahun. Pada remaja awal ini akan mengalami perubahan jasmani secara pesat, yaitu dan juga perkembangan intelektual yang sangat intensif, sehingga akan membuat minat anak terhadap dunia luar itu sangat besar. Dan pada masa remaja awal ini mereka akan sering merasakan sunyi, ragu-ragu, dan kemudian tidak stabil. Dan yang kedua adalah remaja pertengahan, yaitu sekitar umur 15 sampai 18 tahun. Pada perkembangan ini akan timbul unsur-unsur baru, yaitu kesadaran, kemudian kepribadian, dan juga kehidupan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah remaja akhir, yaitu sekitar umur 18 sampai 21 tahun. Pada masa ini remaja sudah mulai mantap dan sudah stabil, sehingga mereka akan mengenali dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah perkembangan pada masa dewasa dan tua. Pada masa dewasa, psikolog telah menetapkan sekitar usia 20 tahun sampai 40 atau 45 tahun. Kemudian pada masa tua, yaitu sekitar umur 65 tahun sampai meninggal dunia. Kemudian pada masa perkembangan tua telah nampak perubahan fisiknya, yaitu seperti rambut yang telah beruban, kemudian kulit mulai mengerut, kemudian gigi mulai mengusut, kemudian badan menjadi bungkuk, dan kemampuan lainnya itu akan berkurang. Kemudian pada perkembangan masa ini panca indera juga akan mulai tidak berfungsi atau berkurang fungsi dari alat panca indera tersebut, dan daya ingat seseorang juga akan berkurang, kemudian kemampuannya juga akan berkurang. Dan pada usia di atas 65 tahun banyak masalah-masalah yang terjadi. Itu mungkin karena disebabkan berkurangnya penurunan fisik terhadap dirinya itu sendiri. Kemudian pada masa-masa tua ini di dalam tubuh orang tersebut akan banyak penyakit tua, sehingga itu akan membatasi kegiatan-kegiatan orang tersebut, dan itu akan membuat orang merasa tidak berdaya. Sekian dari saya, presentasi dari saya, kemudian aspek-aspek perkembangan yang akan dijelaskan oleh Mbak Siti Nuraini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraini dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang aspek perkembangan. Aspek perkembangan merupakan perubahan yang terjadi pada diri anak, meliputi perubahan pada aspek fisik, emosi, kognisi, psikoseksual, psikososial, dan moral. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik bayi dalam usia 2 tahun pertama, kehidupan sangatlah ekstensif. Pada saat lahir, memiliki refleks mencari, menghisap, memeluk, menggenggam. Refleks-refleks tersebut penting bagi bayi karena merupakan mekanisme pertahanan hidupnya. Refleks tersebut akan hilang sekitar umur 3-4 tahun. Sumantri menjelaskan bahwa perkembangan fisik meliputi penambahan tinggi, berat badan, peningkatan kemampuan, psikomotorik, pertumbuhan otot-otot, dan lemak tubuh. Nah, ini berpengaruh pada penampilan,
koordinasi motorik, kualitas tingkah laku, dan status kematangan anak. Perkembangan motorik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Perkembangan motorik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama yaitu perkembangan motorik kasar. Kemampuan anak untuk duduk, berlari, berjalan, dan melompat termasuk contoh perkembangan motorik kasar. Yang kedua yaitu perkembangan motorik halus. Adapun perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil seperti menulis, menggunting, dan menyusun balok. Yang kedua yaitu perkembangan emosi. Emosi merupakan suatu kompleksi suasana yang memengaruhi perasaan atau pikiran. Untuk mencapai kematangan emosi, perlu mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi adalah mengarahkan energi emosi ke dalam saluran ekspresi yang berguna dan dapat diterima secara sosial. Emosi memainkan peranan dalam perkembangan anak, antara lain yang pertama, emosi menimbulkan kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Yang kedua, emosi mempersiapkan tubuh anak untuk memberikan reaksi-reaksi fisiologis yang menyertai emosi yang dialami. Yang ketiga, ketegangan emosi menyebabkan terganggunya keterampilan motorik, misalnya anak menjadi gugup, gagap, dan sebagainya. Yang keempat, emosi juga dapat berperan sebagai bentuk komunikasi. Yang kelima, emosi merupakan sumber penilaian sosial dan penilaian diri. Yang keenam, emosi memengaruhi aktivitas mental secara umum. Yang ketujuh, emosi mempengaruhi pandangan anak terhadap kehidupan. Yang kedelapan, ekspresi emosi yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi kebiasaan buruk. Perkembangan emosi meliputi kemampuan anak untuk mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, marah, serta bentuk-bentuk emosi lain. Anak menyampaikan emosi secara tidak sadar dan keluar dari naluri awal, jadi berada di bawah sadar. Emosi yang disampaikan cenderung sebagai respon gerakan fisik. Pengendalian emosi seseorang yang marah dapat diredakan dengan duduk, dan apabila belum reda maka dengan berbaring. Apabila masih belum reda maka mohon pertolongan pada Tuhan. Dalam segala situasi, hati akan lebih tenang dan pikiran akan lebih jernih dengan mengingat Tuhan. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Kognitif sering diartikan kecerdasan atau berpikir. Jadi, kognitif merupakan tingkah laku yang mengakibatkan pengetahuan. Perkembangan kognitif oleh Piaget dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase sensomorotik, yaitu dari umur 0 sampai 2 tahun. Pada masa fase ini, anak memperoleh pengetahuan melalui aktivitas motorik. Yang kedua yaitu fase preoperasional, yaitu umur dari 2 sampai 6 tahun. Anak masih berpikir didasarkan pada persepsinya, dan cara berpikir anak belum mengenal konsep invarianse benda dan belum mampu melakukan penalaran secara rasional. Yang ketiga yaitu fase konkret operasional, yaitu umur 7 sampai 11 tahun. Pada fase ini, anak dapat melakukan penalaran secara logis menggantikan pikiran intuitif asalkan penalaran dapat diterapkan pada contoh yang konkret. Anak membutuhkan objek yang konkret agar bisa berpikir logis. Yang keempat yaitu fase formal operasional, yaitu umur 12 tahun dan seterusnya. Ciri-ciri fase ini adalah anak bisa berpikir secara abstrak tanpa melihat situasi konkret. Anak mampu menghadapi persoalan-persoalan yang sifatnya hipotesis. Anak sudah dapat membuat dugaan-dugaan penyebab suatu kejadian. Yang keempat yaitu perkembangan psikoseksual, yaitu kepribadian. Nah, disebut perkembangan psikoseksual yaitu yang pertama ada tahap oral, lahir sampai 18 bulan. Mulut merupakan pusat keaktifan yang dinamis. Yang kedua yaitu tahap anal, yaitu 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, tahapan dan dorongan berpusat pada alat pembuangan kotoran atau anus.
Yang ketiga yaitu tahap pelik, yaitu umur 3 sampai 6 tahun. Pada fase ini, alat-alat kelamin merupakan organ yang paling peka, sehingga menurut Freud, kunci dari perkembangan psikoseksual individu terjadi pada masa pelik. Yang keempat yaitu tahap latensi, 6 tahun sampai pubertas. Pada tahap ini, anak berupaya memahami diri sendiri. Tahap genital, seorang telah sampai pada masa kematangan. Bermain bersama teman-temannya. Aktivitas bermain bagi anak memiliki peranan yang cukup besar untuk mengembangkan kecakapan sosialnya. Yang kelima yaitu perkembangan psikososial. Aspek psikososial berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, kemampuan anak untuk menyapa dan bermain bersama dengan teman-temannya. Sikap yang perlu dikembangkan adalah seperti sikap sosial, belajar berkomunikasi, belajar bekerja sama, belajar kompromi untuk menciptakan harmoni. Sosialisasi merupakan proses melatih kepekaan diri anak terhadap rangsangan sosial yang berhubungan dengan tuntunan sosial sesuai dengan norma nilai dan harapan sosial. Yang keenam yaitu perkembangan moral. Tahap dari perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moral yang diungkapkan. Teori perkembangan moral berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai 6 tahapan. Keenam tahapan perkembangan moral tersebut dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu prakonvensional atau orientasi kepatuhan, hukuman, dan orientasi minat pribadi. Konvensional atau orientasi keserasian interpersonal, konformitas, dan otoritas, pemeliharaan aturan sosial. Dan pasca konvensional atau orientasi kontrak sosial dan prinsip etika universal. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.